dan beliau sudah menjadi yatim sejak kecil dan ibunya menyusul wafat pada usia 6 tahun. Beliau diasuh oleh Abdul Muthalib dan Abu Thalib, disusul oleh Halimah Syaidah. Terus selanjutnya yaitu masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu. Dia hidup sederhana dan penuh pujian. Diasuh oleh keluarganya dengan penuh kasih sayang. Dia mengembala kambing, belajar mandiri, membentuk sifat sabar, kuat dan jujur. Selanjutnya, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada siddiq, yaitu jujur. Nabi selalu berkata jujur. Yang kedua ada amanah, yaitu dapat dipercaya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terus yang ketiga ada tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran. Terus yang terakhir yaitu ada fatonah, artinya cerdas atau bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Terus yang terakhir yaitu kisah keluarga Nabi Muhammad SAW. Di sini kisah keluarganya yaitu tentang ayahnya dan ibunya. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dia yaitu keturunan dari kaum Quraisy, yaitu kaum terpandang yang berada di lingkungan keluarga yang sangat membentuk akhlaknya. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya alihkan kepada kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan peta konsep singkat terkait dengan kami, yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu masa remajanya Nabi Muhammad SAW, yang dimana masa remajanya ini beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ada 4 pengalaman pada masa remajanya ini. Yang pertama yaitu beliau mengembala kambing, di mana beliau mengembala kambing ini dengan sabar, tekun, bertanggung jawab dan penyayang. Terus perjalanan dagang ke Syam yang menambah pengalaman dan juga wawasan beliau. Terus Nabi juga mengikuti perang Fijar dengan keberanian, membela kebenaran dan keadilan. Terus yang terakhir yaitu menjauhi tradisi buruk masyarakat Indonesia seperti judi, zina, minuman khamr dan lain-lain. Terus yang kedua itu pekerjaan sebagai pedagang. Nah, yang dimana Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang sejak muda. Nah, di sini beliau menerapkan 4 prinsip. Yang pertama yaitu siddiq. Nah, dimana beliau ini sangat jujur dalam semua transaksinya. Terus yang kedua amanah, yang dimana beliau dapat dipercaya oleh semua pihak. Terus yang ketiga yaitu fatonah, di mana beliau adalah orang yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Dan yang terakhir yaitu tabligh, di mana komunikatif dan menyampaikan pesannya dengan jelas. Terus yang ketiga itu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, yang dimana Khadijah ini adalah wanita yang mulia, sederhana dan saudagar yang sukses. Nah, proses pernikahannya itu yang dimana Khadijah ini tertarik pada akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW dan juga kejujuran dan amanahnya Nabi. Terus Khadijah ini mengutus Maisarah untuk melamar Nabi. Nah, pernikahan ini berlangsung pada saat usia Nabi itu 25 tahun dan Khadijahnya itu berusia 40 tahun. Nah, di mana rumah tangga mereka itu harmonis dan penuh cinta dan saling menghargai. Dan yang terakhir yaitu peristiwa turunnya wahyu pertama, awal kenabian dan risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana peristiwa turunnya wahyu ini tempatnya yaitu di Gua Hiro, yang dimana usia beliau pada saat itu 40 tahun. Nah, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama, yang dimana wahyu pertamanya itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang pada ayat pertama berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dan yang terakhir itu perubahan besar dari manusia biasa menjadi Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja pembahasan dari kelompok kami alihkan kepada kelompok 3. Baiklah, selanjutnya saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu akan membacakan peta konsep yang kami buat, yaitu
Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian dakwah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Secara terminologi yaitu mengajak kelompok orang dalam kebaikan dan kebenaran sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wahyu yang pertama yaitu Quran surah Al-Alaq. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 3 tahun. Yang pertama yaitu kepada keluarga ataupun kerabat terdekat, yaitu seperti ada Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar, dan Ummu Aiman. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad SAW dimulai dengan menyeru kerabat terdekat dan warga Mekah di Bukit Safa, disertai hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari tekanan Quraisy. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh sahabat yang pertama masuk Islam. Nah, tokoh as-sabiqunal awwalun seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah memiliki peran penting dalam dakwah Nabi dengan keteladanan dalam iman, kesetiaan, keberanian, dan kesabaran meskipun menghadapi berbagai ujian. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada tantangan kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan dari kaum Quraisy berupa bujukan, tekanan melalui Abu Thalib, hingga kekerasan dan penyiksaan terhadap sahabat seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Namun tetap dihadapi dengan sabar dan teguh iman. Baiklah, itulah peta konsep dari kelompok 3. Selanjutnya saya alihkan ke kelompok 4. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 akan membaca peta konsep singkat terkait dengan hijrah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengertian hijrah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan perbuatan buruk, menjauhi pergaulan buruk, atau pindah tempat. Dalam syariat Islam, hijrah terbagi 3 macam, yaitu pertama, hijrah dari semua perbuatan terlarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan. Kedua, mengasingkan diri dari pergaulan orang musyrik atau kafir yang memfitnah calon muslim. Serta ketiga, berpindah dari negeri kafir atau musyrik ke negeri muslim. Selanjutnya yaitu peristiwa hijrah. Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dipicu tawaran perlindungan dari penduduk Madinah atau Baiat Aqabah, perintah Allah dan tekanan Quraisy yang merencanakan pembunuhan. Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar di Bani Quba mendirikan Masjid Quba. Lalu Madinah pada 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah disambut meriah dan kota berganti nama menjadi Madinah. Yang selanjutnya persaudaraan Muhajirin Ansor. Nabi membangun Masjid Nabawi multifungsi, ibadah, pengungsian, pendidikan, dan mempersaudarakan Muhajirin pengungsi Mekah dengan Ansor penduduk Madinah untuk hilangkan kesendirian, bagi harta lahan, dan ciptakan ikatan akidah menggantikan ikatan suku diabadikan dalam Quran surah Al-Hasr ayat 9. Yang selanjutnya yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kesepakatan antar umat atau Muslim, Yahudi, non-Muslim untuk hidup damai di Madinah. Dengan poin pertama, satu bangsa, bebas beragama, saling bela jika diserang, bantu moral material, nasihat baik, dan Nabi sebagai pemimpin penyelesai konflik. Yang terakhir yaitu peperangan penting. Yang pertama yaitu Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijriah. Yang kedua yaitu Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah. Nah, itulah penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu kepada kelompok 5. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas terkait perkembangan Islam setelah Fathu Madinah. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah. Ini terjadi pada 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan kesepakatan damai Rasulullah dengan kaum Quraisy. Naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan gugatan
pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah masuk Mekah dengan 10.000 pasukan. Fathu Mekah merupakan kemenangan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah, sehingga kota tersebut berhasil dikuasai kaum muslimin dengan pertolongan Allah. Selanjutnya yaitu wafat Nabi Muhammad terjadi tahun 11 Hijriah di Madinah. Wafat ini merupakan tanda berakhirnya masa kenabian. Banyak umat mengalami ujian keimanan serta berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu keteladanan Nabi dalam memimpin umat. Sifat kepemimpinan yang pertama jujur atau sidik, yang kedua dapat dipercaya, amanah, tiga fatonah yaitu cerdas, yang terakhir yaitu tabligh atau menyampaikan. Sikap keteladanan beliau yaitu adil, sabar, bijaksana, dan empati. Strategi kepemimpinan yang pertama yaitu musyawarah atau syura, kedua diplomasi, dan ketiga pembagian tugas. Relevansi sekarang kepemimpinan jujur dan amanah serta peduli sosial baik. Itulah peta konsep dari perkembangan Islam setelah kuat di Madinah. Saya alihkan kepada kelompok 6. Baiklah, langsung saja di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW dan dipilih secara musyawarah atau demokratis dan terdiri dari 4 khalifah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada perkembangan dakwah. Perkembangan dakwahnya melalui pembukuan Al-Quran, perluasan wilayah, sistem pemerintahan, dan ilmu pengetahuan seperti tafsir, fikih, dan nahwu. Selanjutnya ada nilai keteladanannya. Ada nilai kejujuran seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada nilai keadilan yang dilakukan Umar bin Khattab, dan ada nilai kedermawanan seperti Utsman bin Affan, dan juga ada nilai keberanian dan kesabaran yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir ada nilai tanggung jawab yang dilakukan oleh 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Adapun kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yang pertama ada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama memerangi pemberontakan, murtad atau zakat. Yang kedua mengumpulkan Al-Quran, dan yang ketiga musyawarah. Selanjutnya ada kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama ada perluasan wilayah Islam, yang kedua membentuk administrasi negara atau disebut diwan, yang ketiga menjamin keadilan. Selanjutnya kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama ada membukukan Al-Quran atau Mushaf Utsmani. Yang kedua membangun infrastruktur, dan yang terakhir terjadinya pemberontakan. Selanjutnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada menghadapi konflik seperti Jamal, Siffin, dan Tahkim. Dan yang terakhir terjadinya perpecahan Khawarij. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dialihkan ke kelompok 7. Baik, terima kasih. Saya Aprilia, perwakilan dari kelompok 7, dan di sini saya akan membahas sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi Arab pra-Islam atau jahiliyah, masyarakat hidup dengan fanatisme, suku, sering terjadi perang dan kekerasan, perempuan direndahkan, budaya Islam sangat kuat, serta ilmu pengetahuan masih rendah. Dalam kepercayaan, mayoritas penyembah berhala, meskipun ada juga yang menganut Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sunapa. Kelahiran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah dari suku Quraisy dalam keadaan yatim, diasuh oleh ibu Halimah, kakek Ratu Abu Thalib. Sejak kecil bekerja sebagai pengembala dan pedagang, serta dikenal jujur atau al-amin, sabar dan mandiri, sehingga menjadi awal perubahan besar bagi masyarakat Arab. Terus yang ketiga ada proses turunnya wahyu. Wahyu pertama turun di Gua Hiro melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berlangsung selama 23 tahun agar mudah dipahami dan diamalkan.
Yang kelima ada dakwah Nabi di Madinah. Dakwah di Madinah berfokus pada pembentukan masyarakat Islam dengan membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, serta menyusun piagam Madinah. Meskipun menghadapi kaum munafik dan ancaman Quraisy, dakwah terus berkembang hingga meluas ke luar daerah. Yang terakhir ada peristiwa penting Nabi Muhammad. Yang pertama ada hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yang kedua ada perang Badar, yang ketiga ada perang Uhud,